Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jasmani, mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 dengan NIM 2025610616 LPTK UIN Sultanah Nasyariah Lok Sumawe yang pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 akan mengambil video UKIN di MTS As-Sunniyah dengan mapel SKI kelas 7 dengan materi Usman bin Affan. Mari ikuti perjalanan kami dalam mengambil video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk kegiatan belajar di MTS As-Sunniyah ini ya. Untuk sebelum dimulai KBM ini, mari kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Oh, ketua kelas. Monggo, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Semuanya mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bizfidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Monggo berdiri semuanya anak. Berdiri anak-anak. Dengan ketukan 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk selanjutnya yakni absensi nggih. Untuk mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Yang terakhir Zamzama Habibi. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak? Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin mengecek tentang apa ya? Kita main-main dulu ya. Sebelum pembelajaran kita main-main dulu. Sampean tahu surat Al-Kafirun? Yang bunyinya gimana? Ayyuhal kafirun. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan materi-materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya yakni tentang Khulafaur Rasyidin. Bisakah yang menyebutkan siapa saja Khulafaur Rasyidin? Yang bisa angkat tangan? Oke, monggo. Syarif. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab. Ya. Ya. Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang selanjutnya yang terakhir yakni siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan dari keempat tersebut, dari Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin kan? Ya, pemimpin setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, yang mana pemimpin-pemimpin tersebut pasti punya sifat. Siapa yang bisa menyontohkan contoh-contoh sikap-sikapnya pemimpin? Ayo, sikap-sikapnya pemimpin. Ada yang bisa? Oke, monggo.
Kamu apa sifatnya pemimpin? Adil. Satu. Yang dua, Jika ada masalah, bermusyawarah jika ada masalah. Yang ketiga, mampu membuat keputusan. mampu membuat keputusan. Lah, itulah. Jadi di sini siapa ketua kelasnya tadi? Mas Syarif. Jadi Mas Syarif sebagai pemimpin di kelas ini itu harus punya sikap di antaranya tiga tadi. Sebenarnya Oke, ayo. Bapak punya ice breaking. Berdiri. Sebelum pembelajaran berdiri dulu. Jadi ice breakingnya 1, 2, 3. Kalau 1 ke kanan, ha. Kalau 2, hi ke kiri. Kalau 3, hu ke tengah. Oke, Pak. Jadi sebelum melihat video, yakni tujuan pembelajaran harian adalah murid mampu menganalisis riwayat singkat dan karakteristik kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan melalui literasi. Literasi itu apa? Membaca. Jadi Saman tadi juga sudah membaca. Jadi nanti di video Saman juga diminta membaca. Yang kedua, murid mampu mengintegrasi nilai-nilai kepemimpinan, jujur, adil, tegas, lembut dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, murid mampu menyajikan hasil diskusi. Nanti setelah video kita diskusi kelompok ya. Ada 2 pertanyaan nanti sudah Bapak siapkan. Baiklah anak-anak, pembelajaran yang selanjutnya yakni materinya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Sudah pernah dengar Khalifah Utsman bin Affan? Hah? Ya belum Pak, wong belum pernah sekolah, ngono ya. Jadi gini, Utsman bin Affan itu adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Yakni yang pertama siapa tadi? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini berpribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Jadi khalifah Islam yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Bisa dicatat di buku. Nanti mungkin ada tugas-tugas apa yang penting-penting, nanti bisa dicatat ya. Lihat toh. Proyektornya ke belakangan ini. Kita benarkan dulu ya. Jadi beliau lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, Jazirah Arab sekarang. Atau sekarang yakni yang disebut Saudi Arabia. Beliau Utsman bin Affan itu dari golongan Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan itu tergolongan dari Bani Umayyah. Nanti setelah pembelajaran Khulafaur Rasyidin ini akan ada siapa Bani Umayyah itu, siapa pemimpinnya dan lain sebagainya itu ada. Dan ibunya adalah yang bernama Arwa binti Huris bin Robi'ah. Itu adalah ibunya dari Utsman bin Affan. Nah, ini keistimewaan Utsman bin Affan. Para Khulafaur Rasyidin itu pasti punya keistimewaan masing-masing. Yang ini dari keistimewaan Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Jadi sudah tidak asing lagi. Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang paling sering membiayai perang-perang Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau adalah pedagang kaya raya, ekonom yang handal dan sangat dermawan. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, beliau dijuluki Dzun-Nurain, yang artinya memiliki 2 cahaya. Sahabat Nabi punya 2 cahaya. Apa yang dimaksud 2 cahaya? Karena beliau Utsman bin Affan telah menikahi putri
kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat Utsman ini menikahi dua putri Nabi, yang kedua dan yang ketiga, yang bernama Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi dua putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Selanjutnya keistimewaan beliau, Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya, tetapi sangatlah dermawan. Ia juga berjasa dalam membukukan Al-Quran. Mungkin anak-anak pernah tahu ketika di makom atau di pondok atau di asrama deha, pasti sampean tahu teman-teman sampean bahwa Al-Quran Utsmani. Jadi Al-Quran Utsmani itu yang biasa digunakan untuk teman-teman menghafalkan Al-Quran atau tahfidz. Jadi di situ ada Al-Mushaf Utsmani. Itu adalah mushaf yang mana dulu ketika zaman sahabat Utsman bin Affan inilah yang berjasa dalam membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulunya kan apa ya? Nabi menerima wahyu ayat. Yang pertama apa? Iqra bismi rabb. Lah, pertama itu. Selanjutnya dan selanjutnya, tapi kan tidak terbukukan. Hanya ditulis oleh sahabat di kulit-kulit unta atau kulit apa, dan selanjutnya pada Khalifah Utsman bin Affan ini Al-Quran dibukukan menjadi Al-Quran. Jadi ayat-ayat mulai Kanjeng Nabi nerima sampai akhir itu dibukukan menjadi satu yang disebut dengan Al-Quran. Yang selanjutnya keistimewaannya adalah ia adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 hingga 656 atau selama 11 sampai 12 tahun. Jadi Khalifah Utsman itu pada umur 69 diangkat akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Pada tahun berapa? 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Jadi Rasulullah sudah mendawuhkan dulunya pada hadis bahwasanya ketika Utsman bin Affan nanti meninggalnya ketika membaca Al-Quran. Jadi apik ya, mati ini maca Al-Quran. Jadi seseorang ketika meninggal itu biasanya itu dilihat dari kebiasaannya.
naudzubillah, lek kebiasaane ngombe-ngombe, ngerti ngombe-ngombe. Mabuk, nggak iso-iso matine wayahe mabuk. Pernah ada di Kencong ceritanya. Alumni Asuniah, rumahnya itu tahu Masjid Al-Falah? Nah, rumahnya itu mana? Utaranya Masjid Al-Falah. Di situ kan ada mebel. Lah, namanya Haji Sakir. Lah, dia itu datang ke masjid setelah sholat subuh, dia tidak akan pulang sebelum duha. Jadi balik itu mesti duha. Jadi lewes masuk duha, sholat duha, 12 rakaat. Setelah itu dia pulang dan sebagainya. Dan alhamdulillah Gusti Allah maringi dia meninggal ketika sholat duha di Masjid Al-Falah. Jadi orang meninggal itu dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya baik, insya Allah baik. Ketika kebiasaannya buruk, ya naudzubillah min dzalik. Terus Utsman wafat di usia 82 tahun sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil masuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Jadi ini adalah gambar makam Utsman bin Affan ya. Semoga kelak kita bisa ziarah makam Madinah. Siapa yang pengen? Siapa yang pengen ziarah makam Madinah? Mugi diijabah ya, amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak pengen? Semuanya pasti pengen ziarah makam Madinah, ziarah makam Rasulullah, sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum ke selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Siapa? Oke, sampean, monggo. Apa sifat Utsman bin Affan yang paling menonjol yang disukai oleh Nabi Muhammad? Oh, sifat Utsman bin Affan yang paling menonjol yakni kemurahan hati. Beliau itu sangat murah. Oleh karena itu tadi Bapak jelaskan, Utsman bin Affan itu adalah orang kaya yang suka memberi atau dermawan. Selanjutnya beliau adalah pemalu, dia mempunyai sifat pemalu. Jadi selain dermawan, beliau mempunyai sifat pemalu. Pemalu iki apa? Pemalu iki apa? Isin. Jadi duwe isin, aja rai gedhek tok. Ya, ngerti rai gedhek? Gak duwe isin, diladu badut utun tindi. Lek dermawan, apa lek dermawan tadi? Suka memberi. Jadi Utsman bin Affan itu suka memberi untuk kepentingan Islam. Jadi beliau tadi dijelaskan pada perang apa tadi? Pada salah satu perang beliau mana tadi? Nih, pada saat perang Tabuk Utsman mendermakan 950 ekor, 70 unta dan 1000 dirham, banyak. Jadi beliau sangat dermawan. Untuk selanjutnya ada yang mungkin ditanyakan? Oke, monggo. Apa kontribusi terbesar Utsman bin Affan bagi perkembangan Islam khususnya dalam kodifikasi Al-Quran? Tentang kodifikasi Al-Quran. Jadi Utsman bin Affan itu menyeragamkan dan menyebarkan mushaf Al-Quran standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Jadi beliau itu mengkodifikasi, mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan jadi mushaf, jadi satu. Jadi umat Islam setelah Rasulullah, setelah khalifah dan sebagainya sampai zaman kita sekarang ini itu merasakan manfaatnya, yakni yang Al-Quran itu masih utuh. Mukjizat Nabi yang masih utuh itu adalah Al-Quran. Jadi sekarang Al-Quran itu dijadikan satu oleh Sayyidina Utsman berupa mushaf dan sampai sekarang manfaatnya masih terasa. Oke anak-anak ya, sebelum video lanjutnya, setelah ini kita melihat video. Nanti di video tersebut sampean apa yang ngaran ya? Telaah, teliti.
Marilah kita lihat videonya ya Kang ya. Bentar. Oh, bentar. Sebelum melihat video dicermati. Nanti kita setelah video kita akan buat kelompok. Nanti kita buat kelompok. Setelah itu kalian identifikasi, sama lihat videonya, sama telaah dari sifat kepemimpinan dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti kita buat kelompok, ditulis di buku. Nanti selanjutnya presentasi. Siap ya? Ye. Mari anak-anak lihat videonya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Semua isi Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum dia wafat. Sepeninggal beliau, para sahabat meneruskan istana dakwah, menyebarkan Islam dan mengajarkan Al-Quran hingga berbagai penjuru negeri. Di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kekuasaan Islam semakin luas. Al-Quran pun menyebar ke berbagai negeri. Mereka menjadi rujukan bagi penduduk dalam mempelajari Al-Quran. Pada saat itu, bacaan Al-Quran masih berbeda-beda sesuai dengan dialek bahasa di tempat Al-Quran diturunkan. Karenanya, dalam membaca satu ayat dari surat yang sama, pelafalan seseorang bisa berbeda dengan lainnya. Kondisi seperti itu menimbulkan keraguan, terutama di kalangan mereka yang tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Klarifikasi mana bacaannya berdivasi. Dalam pengajaran Al-Quran, banyak anak-anak di negeri yang jauh dari Mekah atau Madinah bingung karena mendapat pelajaran bacaan Al-Quran versi A, sementara temannya menggunakan versi B. Bahkan di beberapa tempat, perbedaan bacaan tersebut berujung pada pengkafiran karena seseorang dianggap telah mengubah isi Al-Quran. Sahabat Hudzaifah bin Yaman yang saat itu berada di Irak mendapati bukan hanya perselisihan saja yang timbul. Perbedaan-perbedaan tersebut juga mengakibatkan kekeliruan makna Al-Quran. Semua itu terjadi karena seiring dengan luasnya dakwah Islam, Al-Quran tak lagi hanya dibaca oleh orang Arab saja. Di samping pergantian generasi, di mana orang-orang yang dahulu menjadi saksi turunnya Al-Quran mulai berkurang karena tutup usia. Melihat fenomena itulah, Hudzaifah bin Yaman langsung menemui Khalifah Utsman bin Affan. Ternyata, sebelumnya Utsman bin Affan juga mendapatkan masukan yang sama dari sahabat yang lain. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior lainnya, Utsman bin Affan mengambil keputusan penting dan bersejarah, yaitu menyalin Al-Quran menjadi hanya dalam satu bacaan. Nah, sebelumnya ya, ini adalah contoh sifat kepemimpinan tadi. Jadi sebagai pemimpin, Utsman itu bermusyawarah untuk membukukan Al-Quran tersebut ya. Ini adalah contoh-contoh sifat kepemimpinan. Sebelum penulisan ulang di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran telah melalui beberapa tahap penulisan. Tahap pertama, penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang mendiktekannya kepada Rasulullah SAW. Jibril tidak membawa tulisan dan Nabi Muhammad SAW pun tidak menuliskan yang didiktekan karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Setelah mendapatkannya dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengabari para sahabatnya dan berikan ulang di hadapan mereka. Setiap kali ada ayat turun, ayat tersebut dihafal di dalam dada dan dipahami di hati. Bangsa Arab saat itu mayoritas tidak bisa membaca dan menulis, namun mereka mempunyai hafalan yang sangat kuat. Di samping integritas dan kejujuran yang tinggi, tersebutlah nama-nama sahabat.
serta merobek mushaf-mushaf selain mushaf yang ia menyatukan umat di atasnya. Demikianlah cara Allah menepati janjinya untuk menjaga Al-Quran. Allah berfirman, Oke anak-anak ya, jadi dari video ini dijelaskan tentang pengkodian Al-Quran atau Al-Quran dijadikan satu, menjadi satu bacaan, menjadi satu buku atau satu kitab yang sampai saat ini masih kita baca. Ayo breaking dulu ya, biar tambah semangat ayo. Ayo berdiri. Sebelum kelompok kita berdiri dulu. 1, 1, 2, 2, 1, 3. Wah, ngantuk ya. Sekali lagi, 3, 2. Sopo nake. 1, 2, 3. Terima kasih. Duduk. Selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok ya. Kita diskusi dengan materi ini. Jadi sebelum kita diskusi, ini soalnya ya, kita buat kelompok 4 orang. Saya mau pilih ini kelompok 1 mana? Bapak lihat absen dulu ya. Nanti yang Bapak tunjuk itu adalah ketuanya ya. Eri, mana Eri? Oke, Eri nanti kamu bawa 3 anak ya. Kurniawan, Febri, selanjutnya Nizam, Noval. Oke, dan dari tadi yang Bapak sebut tadi itu adalah ketua kelompok. Jadi ketua kelompok menempati 1, 2, 3, 4, terus yang 1 di belakang sini. Ayo, 1, 2, 3, 4. Yang sini kurang 2. Sini, Kang. Yang belakang sini ya men. Sini. Duduknya berhadapan-hadapan. Tadi kan materinya sudah ada. Sekarang pertanyaannya Bapak ada 2. Melakukan analis teks tentang kebijakan Utsman dalam standarisasi mushaf Al-Quran. Jadi dalam buku materi yang ada ada yang baca, ada yang nulis, dimusyawarahkan, dianalisis. Ayo yang sana, kelompok yang sana, ditulis di buku tulis. Nah, ditulis di buku tulis, waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, soalnya itu melakukan analis teks tentang kebijaksanaan Utsman dalam standarisasi mushaf Al-Quran. Jadi ditulis. Hadap sini, temannya di sini, wong kelompok. Ya. Kelompok.
Ayo sudah anak-anak, ayo sudah hadap ke depan. Jadi dari diskusi kelompok ini Bapak akan minta 2 kelompok. Jadi kelompok ini dengan kelompok yang sana untuk maju ke depan tapi gantian. Untuk menjelaskan hasil diskusinya. Mari, kelompok sini semua berempat maju. Mari berempat maju. Terus dibaca hasil dari diskusinya. 1. Kebijakan standarisasi mushaf Al-Quran. Ya. Mushaf Usmani. Mencegah perpecahan umat. Oh ya, terus. Menjaga kemurnian wahyu. Kesatuan administrasi negara. Oke, selanjutnya yang kedua, soal yang kedua. Alasan utama menikah 2 putri Rasulullah SAW. Oh ya, terus. Cahaya pertama Ruqayyah binti Muhammad. Ya. Terima kasih semuanya ya. Jadi dari 2 soal ini melakukan analisis tentang kebijakan Utsman dalam standarisasi Al-Quran. Jadi kenapa kok Al-Quran itu distandarisasi? Karena apa? Alasan yang pertama tadi mencegah perpecahan umat. Kenapa ke perpecahan umat? Karena seiring meluasnya wilayah Islam muncul perbedaan dalam membaca Al-Quran. Dan perbedaan ini oleh memicu pertengkaran antar suku dan antar negara. Jadi gara-gara mau cotok itu timbul perbedaan. Akhirnya pada zaman Khalifah Utsman ini Al-Quran dibukukan. Yang kedua adalah menjaga kemurnian wahyu. Utsman ingin memastikan bahwa Al-Quran terjaga keasliannya sesuai dengan dialog Quraisy agar tidak terjadi penciuman makna di masa depan. Jadi wahyu Nabi Muhammad SAW yang terasa sampai saat ini adalah Al-Quran sing saman baca setiap hari ya. Mau Al-Quran ya sing padang ya. Terus yang terakhir ya ini persatuan administrasi negara. Dengan adanya satu standar mushaf seluruh wilayah Islam menggunakan rujukan yang sama dalam pendidikan dan peribadatan sehingga memperkuat persatuan di identitas muslim. Jadi identitas muslim ketara Al-Quran siji. Al-Quran itu tidak bisa disalahkan. Disalah-salahi gak kena. Semisal marikola digenti kaulu apa-apa ndak bisa. Karena apa? Al-Quran itu sudah dihafalkan oleh jutaan sampai miliaran orang. Jadi mulai zaman Kanjeng Nabi sudah banyak yang menghafalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak kena disalahi. Yang kedua, mengapa Utsman disebut Dzun-Nurain? Karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Siapa jenenge? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi beliau menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ayo contohkan sifat-sifat kepemimpinan. Yang bisa angkat tangan. Contoh sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ada contohnya apa? Dermawan. Selanjutnya jujur, disiplin, adil, beradab, kerjasama, bermusyawarah, terus suka berbagi atau dermawan. Jadi sifat-sifat kepemimpinan itu seperti itu, harus jujur, gak tau ngapusi, adil, dengan masyarakatnya adil. Terus disiplin, gak tahu molor-molor, budal sekolah on time, gak molor-molor, ketua kelas budal dhisik dhewe, balik carry dhewe, seperti itu ya, disiplin. Oke lah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya. Bisa kita lanjut di jam berikutnya, nggih.
Oleh karena itu, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Bapak tutup, monggo ketua kelas bisa memimpin doa. Monggo. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala lado asrafna fatub alaina tauba tawsil likulla hauba wastur lana al-aurati wa amini rahmati waghfir. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kabel proyektor lewat selatan. Terima kasih. Pada hari ini sudah saya selesaikan pengambilan video UKIN kepada dosen pembimbing dan dosen penilai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan dari saya. Saya Ahmad Jasmani, mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 4 LPTK UIN Sultanah Syariah Lok Sumawe undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.